Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kalau kita berdoa misalnya pada hari Minggu atau hari-hari yang khusus dikhususkan untuk Tuhan, biasanya orang memohon adalah pengabulan doa, penghapusan dosa, terus lagi kesembuhan yang dialami oleh orang. Lalu orang banyak mengungkapkan permohonan-permohonan kepada Tuhan untuk dikabulkan. Coba kita bayangkan, kalau ini orang Farisi dan ahli Taurat itu berpikir bahwa Sabat adalah hari untuk doa. Lalu pada saat mereka berdoa, apa yang mereka mohon? Apakah Tuhan tidak boleh bertindak pada hari Sabat? Karena inti pada hari Sabat adalah mereka menginginkan Tuhan bertindak. Kalau Tuhan bertindak, ya demi kebaikan untuk umatnya. Demi pengabulan doa-doa yang dimohonkan oleh jemaat pada waktu itu. Dan semua orang memohon kepadanya supaya Tuhan bertindak untuk membantu mereka. Nah, sekarang kita bisa melihat sebetulnya pada waktu kita mendengarkan sabda ini, kita bisa melihat Tuhan sendirilah yang sebenarnya bertindak pada hari Sabat untuk memberikan kebaikan. Kalau demikian Tuhan itu mau untuk mewahyukan dirinya, siapa dirinya di hadapan semua orang, termasuk orang Farisi dan ahli Taurat, bahwa dia bertindak seperti yang dimohon oleh orang. Walaupun orang itu belum mengungkapkan kata-kata, tetapi Tuhan itu selalu akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang. Dan Tuhan penuh dengan belas kasih. Tuhan melihat ada orang yang lumpuh tangan kanannya, mati tangan kanannya. Dan yang dibutuhkan oleh orang itu adalah kesembuhannya. Supaya dia bisa beraktivitas, bisa melakukan sesuatu yang indah, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sesamanya. Nah, Tuhan bertindak menyembuhkan itu. Berarti tanda bahwa pada hari Sabat itu, Tuhan sebetulnya mengabulkan apa yang ada di dalam hati paling dalam dari orang yang membutuhkan sapaan, membutuhkan jamahan itu. Berarti kita bisa melihat pewahyuan dari bacaan Injil ini adalah Tuhan itu ada dalam diri Tuhan Yesus. Istilahnya yang ilahi ada dalam diri Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, kita bisa melihat kalau orang pada hari Sabat tujuannya adalah untuk berdoa. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat ini justru bukan untuk berdoa, tetapi untuk memata-matai. Berarti dia bertindak, apakah dia utusan dari Tuhan untuk memata-matai? Malaikat saja tidak. Karena malaikat pasti akan membantu rencana Tuhan. Sedangkan dia memata-matai, berarti tanda seolah-olah dalam bahasa kitab suci selalu mengintai dari pinggiran atau dari luar tindakan-tindakan Tuhan untuk menggagalkan tindakan Tuhan adalah di situ tanda bahwa seolah-olah ada iblis di sana. Ibu, Bapak, sudah terkasih. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa kalau orang sudah tahu bahwa ini adalah hari Tuhan, fokuslah kepada hari Tuhan. Bukan untuk justru mau mengamat-amati, mencari kesalahan-kesalahan orang. Kalau mencari kesalahan-kesalahan orang, kita bisa melihat kacamata kita yang kalau kita mencari kesalahan-kesalahan orang, kacamata kita adalah kacamata untuk mencari-cari dan kacamata gelap biasanya. Bukan kacamata terang. Karena kalau kacamata terang, orang akan melihat dan mengamat-amati dan mencari kebaikan-kebaikan orang. Sehingga orang bisa bersyukur kepada Tuhan karena diberi sesama yang baik. Ibu, Bapak, sudah terkasih. Dengan demikian, sebetulnya ini juga bagi diri kita itu semacam kritik. Kalau kita menghadap hadirat Tuhan, kacamata apa yang kita pakai? Kalau kita mau meluhurkan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kacamata apa yang kita pakai? Apakah kegelapan, ketakutan, kekhawatiran yang ada dalam diri kita? Lalu yang ketiga adalah, Ibu, Bapak, sudah terkasih. Kalau kita mau untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan pada hari yang khusus, pikiran kita fokusnya harus kepada Tuhan. Bukan kepada banyak hal yang justru membuat kepala dan hati semerawut. Karena justru kesemrawutan itulah kita tidak bisa berdoa dengan khusyuk. Karena pikiran kita akan dipenuhi dengan kesemrawutan itu.
Sehingga ungkapan-ungkapan doa permohonan yang kita ungkapkan kepada Tuhan pun juga akan semrawut. Tetapi kalau pikiran kita penuh dengan Tuhan, isi doa pun akan intens, akan dalam, akan juga memberi makna, dan justru akan mengubah juga kehidupan kita dalam sehari itu. Sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kalau Tuhan bersabda, kita bisa mendengarkan. Karena kesemrawutan dalam pikiran dan hati itu bisa kita hilangkan. Sehingga fokus kepada Tuhan justru membantu kita untuk bisa menjadi pelaku-pelaku sabda dan menjadi berkat bagi sesama. Selamat merenungkan. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami supaya kami mampu untuk menghidupi hal yang baik, benar, dan bijaksana di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sungguh luar biasa, Yesus membantu kami untuk kami bisa mewujud menyatakan apa yang menjadi kehendak-Nya, yakni dengan memberikan Roh Kudus yang senantiasa menyuarakan sesuatu yang indah supaya bisa kami kerjakan dalam hidup harian kami. Allah yang penuh kasih, secara khusus kami juga mohon kepadamu supaya Engkau memberikan karunia Roh Kudus kepada anak yang hari ini akan mengikuti ujian seleksi kemampuan bidang atau SKB CPNS pemerintah Provinsi DIY. Semoga Engkau dengan demikian akan menempatkan dan memanggil dia untuk bisa juga menjadi pewarta-pewarta kebaikan, keindahan, dan keadilan yang menjadi anak-Mu di sana, sehingga banyak orang yang nantinya akan merasakan dan mengalami kehadiran-Mu di tengah-tengah pekerjaan mereka. Allah yang berkasih, kami mohon kepadamu dampingan khusus untuk anak ini. Kami juga mau sejenak berdoa untuk ujub pribadi kami masing-masing yang kami ungkapkan dari rumah kami. Itulah doa yang kami ungkapkan kepadamu ya Allah. Kami percaya bahwa Engkau akan mengabulkan semuanya itu dengan pengangkatan Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin.